Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Apa kabarnya pagi hari ini? Tetap luar biasa ya. Ya kan? Pokoknya setiap hari harus luar biasa. Amin Bapak Ibu ya. Kita tetap sehat. Kita tetap bersemangat, antusias untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar bersama-sama. Kita akan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, khususnya pesan Tuhan dalam minggu ini. Pesannya gini Bapak Ibu, pesannya gini. Pesannya adalah membereskan bagian-bagian yang berceceran. Membereskan bagian-bagian yang berceceran. Ya, nah, nanti kita belajar apa saja yang berceceran itu kan. Nah kita perlu tahu apa saja, kira-kira apa saja yang berceceran itu kan gitu. Nah kita perlu menangkap pesan Tuhan ini Bapak Ibu supaya kita ada keselarasan waktu kita berjalan, waktu kita melakukan di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sangat bersyukur Tuhan memberikan pesan ini kepada setiap kita. Saya percaya setiap kita boleh menangkapnya, meresponnya dengan baik dan juga mengaplikasikannya di dalam kehidupan setiap kita. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, pertanyaan sederhananya gini. Ketika pesan ini sampai kepada setiap kita, kira-kira apa yang menjadi responnya? Ya. Ketika pesan ini sampai kepada setiap kita, kira-kira apa respon kita sebagai anak-anak Tuhan? Ya. Apakah kita langsung bersegera bertindak? Atau juga mungkin ada yang menundanya? Atau juga mungkin mengabaikannya? Nah, sangat diperlukan respon di sini. Ketika Tuhan memberikan pesan ini, membereskan bagian-bagian yang berceceran. Ya. Saya percaya Tuhan tidak pernah salah memberikan pesan ini kepada setiap kita. Mungkin Tuhan menemukan ada sesuatu yang mungkin, ada pengabaian. Sesuatu yang berceceran di dalam kehidupan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada pembiaran yang terjadi. Ya. Ya, ini dibutuhkan respon Bapak Ibu. Waktu kita menangkap pesan Tuhan ini, jangan gini, jangan sampai respon kita menunda-nunda loh. Jangan sampai. Ini Tuhan tegas bicara buat setiap kita. Bereskan. Tuhan bilang bereskan. Semua yang berceceran bereskan katanya. Ya. Ini sangat penting untuk sama-sama kita lakukan Bapak Ibu ya. Ya, Tuhan mau kita kembali kepada nilai-nilai yang benar. Tuhan mau kita menjadi selaras dengan firman-Nya, dengan nilai-nilai kerajaan surga di dalam kehidupan setiap kita. Nah, saya tidak panjang-panjang lebar Bapak Ibu. Sebelum kita jauh, saya akan membacakan bagian awal apa yang menjadi inti pesan Tuhan buat setiap kita. Buat saya ini sesuatu yang dahsyat Tuhan arahkan kita Bapak Ibu ya. Ini yang Tuhan sampaikan. Bagian awalnya saja Bapak Ibu. Dikatakan gini, Tuhan mau kita melihat kembali kepada kehidupan pribadi kita. Kepada kehidupan pribadi kita. Ya, bukan kepada orang lain, tapi kepada pribadi kita. Kehidupan sehari-hari kita di rumah tangga atau keluarga. Bahkan termasuk kehidupan di gereja ternyata. Wow. Sadari bahwa apabila ada hal-hal yang tidak pada tempatnya. Atau sesuatu yang tampak berceceran tanda kutip. Yang harus dirapikan. Maka lakukanlah pembenahan. Mau nggak kita lakukan pembenahan Bapak Ibu? Siapa yang sepakat Bapak Ibu? Wow, kita semua ya. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Kita harus lakukan pembenahan. Katakan pembenahan Bapak Ibu. Nah, kita mau lihat dasarnya. Ada dasarnya yang Tuhan kasih buat setiap kita. Injil Yohanes pasal 2 ayat 15. Yohanes pasal 2 ayat 15. Apa yang firman Tuhan katakan di sini Bapak Ibu? Sama-sama kita lihat. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Dari ayat ini Bapak Ibu apa yang kita tangkap? Kira-kira apa bayangan kita? Apa yang sama-sama kita bisa lihat dalam perikop ini, dari ayat ini? Ya. Pak Ishak sudah jabarkan kemarin Bapak Ibu. Ya, saya percaya kita menangkap sesuatu berdasarkan ayat ini Bapak Ibu ya. Ada sesuatu yang kita pelajari dalam kehidupan setiap kita. Pertanyaannya gini.
Apa yang Yesus temukan ketika ia hendak ke bait suci Bapak Ibu? Apa yang Tuhan temukan? Ternyata gini, di dalam bait suci ada pasar, betul ya? Itu yang temukan. Ada orang yang berdagang, ada orang yang berjualan. Ya. Kira-kira pertanyaannya pantas apa enggak Bapak Ibu? Di rumah Tuhan orang jualan? Enggak, betul ya? Sepakat, setiap kita pasti setuju itu. Tetapi faktanya yang kita bisa lihat di sini adalah ada orang-orang, ada sekelompok orang yang mencoba mencari keuntungan, berdagang di dalam bait Allah pada saat itu. Memang nggak salah, orang jualan nggak salah, tapi tempatnya salah gitu loh. Kenapa nggak di pasar saja gitu kan? Kenapa mesti harus di rumah Tuhan? Kenapa harus di bait Allah gitu kan? Itu kan pertanyaannya kan. Ya. Tuhan menemukan bukan hanya orang-orang yang berdagang. Ternyata di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 5 dikatakan di sana apa? Ada orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Boleh bisa ditampilkan. Gak sinkron, gak sesuai, tidak sepatutnya. Apa yang dikatakan? Orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Kalau sehat berpikirnya, maka tidak akan dagang di situ. Kalau sehat berpikirnya, tidak akan melakukan sesuatu yang kotor. Sesuatu yang mengotori, sesuatu yang tidak pantas. Sesuatu yang tidak sepatutnya. Nah, pikiran inilah yang membuat orang apa? Melakukan sesuatu. Tidak adanya ketajaman. Pak Ishak jabarkan itu. Tumpul, berpikirnya tumpul. Pikirannya adalah uang. Pikirannya adalah kepuasan diri, keuntungan pribadi. Itu dikatakan berpikir tidak sehat. Karena mencampur adukan sesuatu yang tidak seharusnya. Kebayang Bapak Ibu kalau di rumah kita ya masing-masing ya. Di rumah kita. Ada panci di tempat tidur Bapak Ibu. Kira-kira bagus gak? Enggak salah. Tapi enggak pantas. Ada piring, ada bekas-bekas makanan di tempat kasur. Ketika Yesus datang ke bait Allah pada saat itu, dia melihat seperti itu. Ada orang-orang berpikiran salah. Bukan hanya menunggang balikan, menghancurkan dagangan orang-orang seperti itu. Tetapi Yesus lagi menghajar pikiran mereka sebenarnya. Menyadarkan mereka untuk kembali kepada yang seharusnya, yang sepatutnya. Jangan sampai terbalik Bapak Ibu. Makanya ketika Tuhan mengatakan bereskan bagian-bagian berterceran. Mari kita bercermin semua Bapak Ibu. Saya bercermin. Iya, aduh ada banyak hal yang berceceran. Ada banyak hal yang harus diselaraskan. Jangan sampai kita, ya bukan kita Bapak Ibu, jangan sampai orang-orang percaya melakukan yang dilakukan orang-orang yang sekelompok orang ini. Orang-orang berjualan bukan pada tempatnya. Buat saya itu kegagalan berpikir gitu. Salah berpikir. Ya. Kesalahan berpikir itulah membuat terjadinya percampuran. Sesuatu yang kudus, sesuatu yang murni, sesuatu yang suci. Dicampur-campurkan. Dengan adanya berhala-berhala di dalam kehidupan orang-orang percaya. Itu berceceran itu. Dan kita bisa lihat apa respon Yesus di ayat 15. Alkitab mengatakan menjungkir balikannya. Ya. Tidak ada ampun kata Tuhan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu kita mau belajar dari pribadi Yesus. Kita mau belajar bersama-sama dari pribadi Yesus. Ada 3 sikap yang kita bisa lihat dari apa yang Yesus lakukan.
berkaitan pesan Tuhan dalam minggu ini Bapak Ibu. Ada 3 sikap, sederhana saja Bapak Ibu. Kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah gini, bersikap tegas dan berani ketika melihat sesuatu yang salah. Bersikap tegas dan berani ketika melihat sesuatu yang salah. Ya. Dalam pengertian lainnya, tidak diam ketika menemukan ada sesuatu yang tidak pas. Ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada kata memaklumi ketika Yesus hadir di situ. Yesus tidak memaklumi orang-orang berdagang pada saat itu. Gak ada kata memaklumi. Apapun alasannya, apapun resikonya, apapun tantangannya, Yesus membersihkannya pada saat itu. Saya ulang lagi ayat 15 Bapak Ibu, kita lihat sama-sama. Jadi kita bisa melihat dari perikop ini, ayat 15. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Ya. Apa yang Yesus lakukan Bapak Ibu? Pembersihan. Ya. Dengan cara apa pembersihannya kita mau lihat? Dengan mengusir setiap orang-orang yang berdagang di situ. Itu pembersihan. Artinya Yesus tidak mau membiarkan satu orang pun yang melakukan atau mengotori bait Allah pada saat itu. Yesus mengusir mereka. Ya. Termasuk siapa saja yang diusir Bapak Ibu? Termasuk para imam-imam mungkin ya. Termasuk mungkin para pemimpin-pemimpin yang ikut terlibat mengambil keuntungan di sana. Kira-kira keras kah Bapak apa yang Yesus lakukan? Wah, keras Bapak Ibu. Gak main-main loh. Harus punya keberanian, harus punya ketegasan. Ya, jangan hanya berani tapi gak tegas. Gitu. Jangan hanya tegas tapi gak berani bertindak melakukan sesuatu. Kedua ini kita perlukan Bapak Ibu. Ya. Jadi kita bisa melihat segera membersihkan. Yesus tidak menunda-nunda. Ketika dia melihat sesuatu yang tidak sesuai, apa yang dia lakukan? Dia usir semua orang di sana. Ya. Dan lebih parahnya lagi Bapak Ibu ini, ada para imam itu tidak bekal. Ya. Ketika Pak Ishak sampaikan tentang ketajaman, iya jangan-jangan saya juga gak tajam Bapak Ibu ya. Ya karena itu teguran buat kita. Jadi saya melihat kembali, iya. Ada cara yang lebih baik gak Tuhan ketika menemukan sesuatu, ada orang-orang berdagang di sana? Mungkin cara yang lembut mungkin gak pas ya, betul ya? Ya mungkin sesuai dengan situasinya juga ya. Ayo keluar, ayo jangan di sini. Itu gak pas buat saya. Memang harus dia gebrak meja gitu. Jadi ada shock gitu, membuat shock orang gitu. Kadang-kadang kita kan sulit menerima perkataan-perkataan yang keras ya. Mungkin kalau versi orang Jawa dalam posisi Yesus ya, itu mungkin lembut kali ya. Jangan berdagang di situ, ayo pindah gitu. Coba kalau kita pindah ke Ambon sama Manado, Papua. Bukan hanya cambuk, siram bensin lalu bakar, betul ya? Gak ada itu Bapak Ibu. Yesus gak memaklumi siapapun orang di sana. Yesus lakukan. Buat saya sudah sangat tepat sekali. Ya karena apa Bapak Ibu? Karena memang tidak sesuai gitu loh. Yang paling parahnya itu sikap para imam yang diam, yang melihat semuanya keadaannya kelihatannya baik-baik saja, melihat tidak ada sesuatu yang salah menurut pemandangan mereka. Ya. Tetapi yang sehat, yang lurus datang Bapak Ibu, baru selesai itu. Tidak ada main-main. Tidak ada toleransi. Sesuatu yang salah harus diuruskan. Sesuatu yang salah, sesuatu yang berceceran harus dibersihkan. Katakan dibersihkan Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita,
dalam kehidupan Marbun sendiri Bapak Ibu. Ada sesuatu yang harus terus dibersihkan, dirapikan, dirombak ulang, direstorasi. Kita semua Bapak Ibu. Ya, pesan Tuhan menjadi penting buat setiap kita. Ya. Dan ini mari kita sama-sama tangkap. Kita tangkap, kita lakukan pembenahan di dalam kehidupan setiap kita. Supaya ada percepatan yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Wow. Jadi nggak berat, kita hidup tuh nggak berat Bapak Ibu. Ya. Teratur, rapi dan sebagainya. Betul. Itu bagian pertama. Itu sikap yang pertama kita sama-sama lihat dari apa yang Yesus lakukan. Yang kedua, sikap yang kedua adalah tidak segan untuk menegur dan mendidik atau mengajar orang-orang. Saya ulangi Bapak Ibu. Sikap yang kedua adalah tidak segan untuk menegur dan mendidik atau mengajar orang-orang pada saat itu. Ya. Yesus waktu menegur pada saat itu ada tujuannya. Apa tujuannya? Sederhana. Supaya berubah. Supaya sadar. Supaya kembali kepada fungsi. Seberapa kita yang mungkin pernah ditegur. Baik pemimpin atau siapapun Bapak Ibu. Siapa yang pernah ditegur Bapak Ibu? Saya sering ditegur Bapak. Ditegur memang menyakitkan. Tetapi itu meluruskan. Mengembalikan kita kepada yang seharusnya. Setuju Bapak Ibu? Setuju dong. Jadi sering-sering ditegur Bapak Ibu. Aduh ampun. Ya memang. Jujur saja saya sering ditegur banyak hal. Dari sejak lahir baru ditegur terus Bapak Ibu. Ya karena makanya jadi seperti ini kan, ya betul ya. Artinya jadi lurus, jadi apa ya? Jadi bertumbuh cepat gitu loh. Gitu ya. Jangan ditegur juga nggak mau nerima Bapak Ibu. Itu saya lagi ngomongin diri saya sendiri Bapak Ibu. Rasanya pahit, tapi pembentukan, didikan itu mengarahkan kita kepada sesuatu yang dahsyat. Amin Bapak Ibu. Ya, mari kita lihat apa yang Yesus lakukan. Di ayat 16 bagian terakhirnya Bapak Ibu. Tetapi saya akan baca secara utuh aja ayat ini ya. Ya. Apa yang Yesus lakukan? Mari kita lihat sama-sama. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Ini yang saya mau tekankan. Jangan kamu, nah nanti kita mau lihat kamu ini siapa saja nih. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi apa? Tempat berjualan. Jangan-jangan juga ada judinya di situ Bapak Ibu. Ya betul ya. Jangan-jangan ini. Jadi kita bisa melihat ada perintah di situ. Dikatakan jangan. Ada perintah. Ada alasan yang tepat yang Yesus sampaikan pada saat itu. Dikatakan apa? Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Kata kamu di sini yang dimasukkan siapa Bapak Ibu? Apakah hanya orang-orang yang ada pada saat itu? Enggak loh. Yesus lagi ngomong kepada gereja Tuhan. Yesus lagi ngajarin, Yesus lagi menegur setiap kita gereja-gereja Tuhan. Yang keras kepala, yang tidak mau diatur, yang tidak mau diarahin. Yesus lagi ngomong, tuh beresin tuh. Ketika melihat sesuatu yang berceceran, ayo beresin. Beresin hidupmu. Lakukan restorasi. Bangun ulang hidupmu. Jangan kau kotorin hidupmu. Perkataan itu bukan hanya ditujukan kepada orang-orang yang pada saat itu, bukan hanya kepada para imam. Orang-orang berdagang, tidak. Ini berbicara kepada gereja Tuhan, kepada setiap kita yang mendengarkan pesan Tuhan ini. Berjualan itu bukan hanya berjualan burung, kambing domba, bukan. Waktu kita coba mengambil keuntungan, waktu kita pelayanan, melayani Tuhan. Jangan-jangan gini, setiap kita mungkin yang terlibat dalam pelayanan, lagi mencoba-coba mencari keuntungan gitu maksudnya. Jangan cari keuntungan kata Tuhan, jangan berdagang di situ. Ada nggak yang pasang tarif kalau pelayanan Bapak Ibu?
Nggak ada yang berani Bapak Ibu. Kira-kira ada yang pasang tarif nggak Bapak? Ada loh. Saya dengar itu kaget loh Bapak Ibu. Kalau saya segini, wih mantap kali gue bilang. Apa gitu sekolahmu gitu kan? Jangan-jangan tugas akhirmu kau nggak selesaikan, kau pasang tarif, ku bilang. Itu jualan itu. Ini mungkin agak keras Bapak Ibu, tapi itulah yang kita bisa lihat hari-hari ini. Jangan-jangan kita di Komsel, jangan-jangan kita membungkus, memoles sesuatu. Kesannya nggak terlihat, padahal kita lagi dagang tuh. Jangan-jangan, ini kasar Bapak ya, jangan-jangan lagi jual diri. Pasang tarif. Nah, ketika Tuhan temukan itu, Tuhan bilang bersihkan itu. Saya percaya setiap kita belajar ya, di Komsel dijelaskan. Jangan-jangan kita hanya memoles sesuatu yang terkesan indah, terkesan baik-baik saja. Tahu-taunya rapuh di dalam, tahu-taunya hancur, tahu-taunya kotor, jorok, menjijikan. Tapi Yesus tegas mengatakan, jangan kamu apa? Membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Cok, mari kita cek kembali Bapak Ibu. Tuhan mau kita sampai kepada tujuannya, keselarasan. Ada banyak hal Bapak Ibu, dalam kehidupan saya ada banyak hal yang diperbaiki. Ya. Makanya pesan Tuhan tiap minggu kita dapatkan. Buat saya itu tuntunan Tuhan. Buat saya itu mendewasakan kita. Mungkin sekalipun teguran yang datang kepada setiap kita. Ya. Harusnya gini kan. Rumah Tuhan itu tempat di mana terjadinya sesuatu yang dahsyat. Betul Bapak Ibu. Bukan tempat dagang. Terjadinya pemulihan. Terjadinya mujizat. Di dalam kehidupan setiap kita. Terjadinya bagaimana kita mengalami perjumpaan secara pribadi. Mengalami aliran-aliran yang dari Tuhan. Itu tempat itu. Bait Allah itu seperti itu. Bukan datang ke bait Allah nanyain berapa harga burung ini gitu. Itu gak pas itu. Tapi Tuhan tegas menyampaikan itu. Ya. Itu bagian yang kedua kita sama-sama lihat Bapak Ibu. Yang ketiga. Sikap yang ketiga yang kita dapat lihat dari tindakan Yesus. Yang ketiga adalah adanya cinta dan rasa hormat terhadap rumah Tuhan. Wow. Adanya cinta dan rasa hormat terhadap rumah Tuhan. Kalau ada rasa cinta dan rasa hormat, maka kita tidak akan pernah membiarkan ada sesuatu yang kotor. Betul ya? Kalau kita cinta, kalau kita menghormati, kita tidak akan pernah membiarkan ada sesuatu yang mengotori. Yesus datang pada saat itu karena cinta, karena rasa hormat. Ya, murid-murid juga ada pada saat itu. Makanya kalau kita perhatikan Bapak Ibu di ayat 17 dikatakan gini, ayat 17 ya, itu menjadi dasarnya. Dikatakan gini, maka teringatlah murid-muridnya. Maka teringatlah apa? Murid-muridnya. Bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Betul ya? Menghanguskan? Apa artinya Bapak Ibu? Terlalu kagum Bapak Ibu. Terlalu hormat. Di Mazmur juga ternyata dijelaskan tentang hal ini Bapak Ibu. Kecintaan akan Tuhan itu, waduh, membuat kita itu menjadi melebur, menjadi satu dengan Tuhan. Waktu kita datang ke rumah Tuhan itu ada perasaan takut, rasa hormat. Tetapi ada orang-orang sekelompok orang yang datang dengan biasa-biasa saja lalu berdagang di situ.
Itu menyedihkan Bapak Ibu. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Seberapa kita yang cinta akan rumah Tuhan Bapak Ibu? Di rumah Tuhan itu ada segala sesuatu yang kita perlukan. Makanya jangan dikotorin. Ada kuasa yang mengalir. Jadi jangan sampai tidak ada rasa hormat. Makanya sampai hari-hari ini pun kita masih menemukan bahwa orang-orang untuk ibadah saja mesti harus didorong-dorong. Itu ngeri sekali Bapak Ibu. Nggak ngerti saja itu. Gereja itu kudus. Bait suci itu murni. Jadi perlu kita jaga, perlu kita rawat, kita bersihkan. Ya. Siapa saja yang dimaksudkan bait suci? Mari kita lihat Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Apa yang dikatakan di sini? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah apa? Dikatakan, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah, nah ini yang firman Tuhan katakan, kudus. Dan bait Allah itu adalah kamu. Kita Bapak Ibu. Kita ini bait Allah. Kita perlu jaga. Kita bersyukur pesan ini datang kepada setiap kita. Tuhan suruh bereskan bagian-bagian yang berceceran di dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya Bapak Ibu, berdasarkan pesan Tuhan yang kita terima dalam minggu ini, akan terus membawa kita kepada perubahan yang lebih dahsyat kepada Tuhan. Jadi 3 hal ini yang sama-sama kita tangkap. Yang pertama, tegas dan berani ketika melihat sesuatu yang salah. Yang kedua, tidak segan untuk menegur dan mendidik atau mengajar orang. Yang ketiga, sikap yang ketiga adalah adanya cinta dan rasa hormat terhadap rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.